Sungguh kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak buat kesempatan pada siang hari ini. Saat ini sampaikan pesan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman-Mu yang kami bagikan di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ruangan dan pikiran hati kami. Tuhan Kudus, urapi kami semua, urapi hamba, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Siapkan Bapak. Biarlah masyarakat, biarlah Allah yang beracara kembali, bukan manusia. Bahwa firman-Nya hidup, berkuasa untuk mengubahkan, untuk melepaskan, menyembuhkan, memulihkan. Oh rebasyakara barabalabaya riamasyikire matakara. Kira masyakara urapi hamba-Mu. Kami tolak setiap gangguan-gangguan sejahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan kuat dari ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Saya tahu tadi bukan lagunya itu sebenarnya, tapi semua untuk memuji Tuhan. It's okay, ya. Orang satu dikeroyok orang banyak. Saya juga nggak tahu itu lagu apa itu. Lagu apa itu? Oh, belum pernah saya dengar. Oh, Tuhan, pede banget. Oh Tuhan. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ini bukan tempat pertunjukan. Gereja bukan sarang penyambut. Gereja bukan sarang model. Tapi gereja itu adalah rumah doa segala bangsa. Gereja keluarga Allah. Amin. Di sini tidak ada pertunjukan. Kita keluarga Allah. Kita bukan membangun panggung, tapi kita bangun mesbah Tuhan. Di tempat kami, saudara, saya lama di state, Bapak Ibu Saudara. Hidup saya di state. Kalau di luar sana, saudara, nggak main-main, salah ini dipecat, Ibu, dipecat. Tapi di dalam Kristus tidak ada itu. Salah jadi indah. Copot saja, amin. Tapi sudah salah, mau pres disuruh duduk, saya nggak mau. Ya, kan duduk dan silakan duduk. Mari kita dari utara selatan. Saya bilang Pak Heru, Pak, kok duduk Pak? Berdiri Pak. Amin. Nggak apa-apa Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Pri yang memberi kesempatan ruang ini untuk saya bisa menjadi berkat. Ya, Ibu Tuti sebagai koordinator daripada NCC Indonesia, ya, yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga saya bisa jadi berkat. Kalau saya datang ke Bali itu saya nggak mau nganggur Bapak Ibu Saudara. Ya, ini 4 kali. Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya malah seneng. Pokok kalau saya datang jangan bikin saya nganggur. Orang Kristen itu tidak boleh nganggur. Katakan amin. Kita kerja buat Tuhan. Amin. Nganggur, geringingan saudara apa? You know geringingan? Kesemutan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema ya di brosur itu kan penuhi panggilanmu. Beda-beda di Pak Heru tadi ya itu Tuhan cari buah, istri panggilan. Ada satu hal yang Tuhan rindu untuk gerejanya di akhir zaman. Sekali lagi seperti yang saya katakan. Tadi Ibu namanya siapa tadi? Ibu Juli, lahir bulan Juli tadi ya. Tanggal 13 Juli ya. Ganti. Oh, Juli juga. Juni. Oh.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kehidupan. Katakan sama saya, kehidupan. Sekali lagi, kehidupan. Christianity is life. Ini kita kecepat dari dulu. Saya lahir tahun 98, lahir baru. Saya masuk dalam kekristenan yang dibangun is not life, tapi dibangun satu institusi, organisasi, bahkan tatanan-tatanan yang membuat kita sesungguhnya kita nggak pernah merdeka. Bahwa itu semua dibentuk manusia, tapi Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tuhan Yesus suka kehidupan. Bukan berarti institusi gereja tidak ada. Hari ini saya melalui NCC Indonesia, saya sounding. Kita harus tegakkan institusi gereja. Saudara, kalau tidak ada orang berdiri atas nama gereja, ya, dunia nggak akan sama. Otoritas tertinggi Tuhan. Dulu zaman gereja belum ada, itu Israel. Allah hadir di sana, ya, melalui Abraham, Musa, bait Allah itu Tuhan betul-betul hadir. Pada zaman perjanjian lama, saudara salah, nggak selamat keluar dari tempat ini, Anda langsung dibakar, boom, mati langsung. Bahkan itu masih terjadi pada zaman Petrus perjanjian baru. Ketika Anania Safira, ya, saudara, institusi gereja itu nggak main-main. Ini harus ada yang membangun, harus ada yang negakin. Kalau ada orang bilang nggak gereja-gereja, saya katakan you mati, masuk neraka. Dan ini mulai dikeluarkan, orang bilang tidak gereja-gereja. Ya bisa, saudara. Itulah orang yang membukiri kekuatannya. Di akhir zaman, Rasul Paulus berkata kepada anaknya Timotius, di akhir zaman ada orang banyak tidak menghormati agama dan mereka membungkiri kekuatannya. Saudara, itu ngomong apa? Agama apa? Kekristenan sudah kehilangan kekuatan karena hari ini ada banyak orang diajarkan tidak bergereja. Itu sudah menjadi rahasia umum. Anak-anak muda hari ini, I am the church. No, you are not the church. Tidak, siapa bilang aku gereja? Kamu bait Allah. Bait Allah itu batu yang hidup, yang dibangun dalam satu persekutuan untuk mempersembahkan, namanya divine sacrifices. Itu mempersembahkan persembahan roh. Persembahan itu sacrifice. Itu bukan bicara duit, sacrifice, pengabdian. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf ya, saya hari ini bongkar. Kalau saya datang, saya akan hancur pasti. Karena orang jangan hargai gereja. Sekali lagi, otoritas tertinggi dulu itu di bait Allah. Itu Allah benar hadir, saudara. Anda munafik mati. Dan tidak boleh ibadah gini naik, ini tidak boleh. Zaman dulu naik ini nggak boleh, harus imam Lewi, keturunan Yehuda, suku Yehuda, itu Tuhan Yesus tidak boleh naik. Zaman Tuhan Yesus tidak pernah jadi imam, tidak, hanya imam Lewi. Dan sampai hari ini tidak boleh ada imam di bait Allah Israel, hanya keturunan Lewi. Orang tidak bisa ngaku-ngaku saya Lewi. Urutanmu dari mana Lewinya? Oh, kamu lahirnya dari Surabaya, ngomong Lewi. Itu keturunan Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong Israel tidak main-main. Ya. Ada orang-orang yang cenderung ke Israelan. Itu latah. Kamu tidak ngerti sejarah. Kamu tidak ngerti yang namanya keturunan. Dan untuk menjadi imam Lewi, itu benar-benar
ditapis karena main-main. Saudara masuk bait Allah, imam salah, ya, itu mati di dalam. Makanya ada imam besar yang masuk dibagi pelataran ruang kudus, ruang kudus. Bapak Ibu Saudara, ruang kudus itu imam masuk ruang kudus itu ada menorah. Menorah itu kaki dia, meja roti saji, dan kemudian mesbah ukupan. Itu mau masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Di ruang Maha Kudus, antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu ada satu tirai. Itu tidak boleh sembarangan masuk. Di depan tirai ada mesbah, baru tabut perjanjian. Hanya imam besar yang boleh masuk. Dan imam besar dikasih isinya rantai. Karena ketika dia berdosa, boom, langsung ditarik. Artinya apa sih? Tuhan hadir di baitnya itu tidak main-main. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini Tuhan hadir di bait? Saya jawab, ya. Kalau dulu bait Allah dibangun Musa, hari ini bait Allah dibangun Yesus Kristus. Namanya apa? Gereja. Di tempat ini ada otoritas Tuhan Yesus. Berkat mengalir dari tempat ini, pernikahan mengalir dari tempat ini. Katakan amin. Makanya saya bilang sama anak-anak muda juga, kamu tidak bergereja, tidak berkembang. Kamu mau mati kubur sendiri. Orang mau nikah, dia bilang, ya Pak, saya tidak gereja-gereja, yang penting saya cinta Tuhan. Ini orang membuktikan kekuatannya. Ketika anaknya mau menikah, dia cari pendeta. Dia cari gereja dong. Berarti gereja punya otoritasnya. Kalau nggak ada otoritas, nggak usah berkat nikah di gereja. Ini loh saudara, yang nginjak gereja itu orang Kristen sendiri. Bahkan yang pembicara dia berani. Kita kehilangan generasi, karena generasi sudah mulai dibuntakan matanya dengan otoritas gereja. Saya bangkit saudara, saya bangkit. Karena apa? Kalau zaman dulu itu otoritas ada pada bait Allah. Musa punya otoritas semua, Yosua dan semua, sampai Daud, nabi-nabi. Hari ini Bapak Ibu Saudara di akhir zaman, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tujuan kita cuma satu, menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan kedatangan Tuhan Yesus harus ada generasi yang mempersiapkan kedatangannya. Tidak mungkin dia datang sendiri. Itu yang kita ngerti. Makanya abuse, nyimpang gereja. Karena umat Tuhan tujuannya tidak menanti kedatangan Tuhan, tujuannya memperkaya diri. Dia pakai firman mau kaya diri. Dia bilang gak usah jadi Kristen kamu. Teman saya 1 bulan 1 M Pak, bukan Kristen. Ada amin. Saudara, saya udah panas melihat kayak gini. Pembohong, memanipulasi Tuhan Yesus. Mau Anda melayani, mau kaya, Anda dibodohi. Pelayanan bukan untuk cari kaya, tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita persembahkan hidup kita. Kalau Anda cari kaya ke sini, keluar, nggak usah di sini. Ada di tempat saya, saudara, saya bicara 2 kali lebih keras dari ayat begitu. Gak akan tahan orang sama-sama. Sebelum Tuhan Yesus muncul di tengah kita, kalau Tuhan Yesus muncul di tengah saudara, gak akan saudara tahan. Karena banyak orang bikin Tuhan Yesus palsu. Tahu saudara, imajinasi. Tuhan Yesus lebih keras dari saya. Kamu seperti ukuran lapar putih yang busuk. Ya saudara,
Saudara mau Pak Pri yang diisikan Pak Tuhan Yesus? Sungguh Tuhan Yesus, Anda mati loh. Bersyukur loh Pak Pri ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin hadir karena dia mempercayakan kepada gembala. Maka itu otoritas gembala besar, gak main-main. Hari ini menanti kedatangan Tuhan Yesus, otoritas itu ada pada gereja. Allah hadir di gereja. Maka Tuhan tertuju gerejanya, bukan Israel sekarang. Israel nolak. Saudara yang bukan umat pilihan dipilih supaya melalui anugerah yang turun atas saudara, Israel diselamatkan. Asal saudara tetap tekun. Makanya saya ingin nanti ngajak rombongan ke Israel, blessing Israel. Saya tidak minta berkat kepada Israel. Misalnya, akarnya memang urutannya dari mereka. Tapi tahukah saudara bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan tidak pernah dicangkokkan kepada Israel? Tidak pernah. Kita dicangkokkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia suku Yehuda, dia imam besar agung. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia dipanggil imamat yang rajani. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan, blessing Israel, blessing bangsa-bangsa, blessing suku, kaum dan bahasa datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Bisa mengerti? Jadi kalau saya mau belajar pakai panggilan, kalau Pak Jokowi panggil kita, berarti ya kita nurut ke Pak Jokowi dong. Bukan Pak Jokowi suruh nurut kita. Ada, amin. Karena kan nggak tahu Tuhan Yesus suruh nurut kita kan? Masa Tuhan Yesus suruh ngurusi pabrik kita? Tuhan Yesus suruh ngurusi sekolah kita? Tuhan Yesus suruh ngurusi keluarga kita? Ya saudara, itu Tuhan panggil, itu saudara panggil Tuhan, bukan Tuhan panggil kita. Makanya kemarin KKR dan saya sudah lakukan di Malang juga, di mana-mana saya bilang dengan berani, saya tidak salah paling suka. Orang melarat, saya kasih tahu, orang Kristen melarat melayani Tuhan itu upahnya besar di surga. Saya ulangi, orang Kristen melarat dia melayani Tuhan, upahnya besar di surga. Kurang sekali orang Kristen melarat melayani Tuhan, upahnya besar surga. Kebetulan Pak, orang Kristen boleh melarat, absolutely boleh melarat, saya bilang. Jangan yang melarat kamu bodohi kaya. Saya pengusaha, saudara. Makanya kita jerit tiap hari, jerit, Tuhan, gereja bukan sarang bisnis, gereja bukan tempat cari rezeki, gereja bukanlah pertunjukan, gereja bukan restoran. Amin. Ya saudara, gereja bukan perusahaan, tapi gereja adalah anggota keluarga Allah. Gembala kenal gembala. Makanya saudara jangan berkecil hati. Kalaupun gereja ini ya cuma jumlahnya 10, tapi kenal itu gereja. Kalau konser Anda tidak kenal, penggembalaan itu yang realita. Terus saya nggak main-main, saudara. Ada gereja besar di Surabaya. Anak rohani saya di sana. Kamu di mana bergereja? Gereja besar. Saya tahu gereja itu. Telepon gembalanya, saya bilang, nggak bisa Pak. Itu bukan gembala. Bos. Ya saudara. Makanya sulit untuk mau bicara panggilan. Jauh kita, jauh. Yang salah siapa? Jujur ya. Yang salah yang kita pemimpin yang nggak ngerti kebenaran gitu. Karena Tuhan mau life. Christianity is a life. Kehidupan. Semua ini adalah bagian dari kehidupan. Tata layanan gereja itu adalah kehidupan. Bukan sesuatu yang diciptakan manusia.
Berapa yang sudah percaya Tuhan Yesus ada di tengah kita siang ini? Siapa yang percaya? Otoritas gereja ada. Saya tantang orang, hujat gereja kalau berani. Hujat gereja kalau berani. Ada orang enak sudah ngomong, gak gereja, lebih baik saya sendiri. Mati kamu. Otoritas tertinggi Tuhan gereja. Yang kedua, orang tua. Ketiga, pemerintah. Siapa berani ngelawan orang tua? Saya tanya. Anda kurang ajar sama orang tua, Anda tidak panjang umur. Itu Alkitab ada. Tuhan mau pakai dong otoritas ini, pakai otoritas dipakai untuk menolong, untuk membangun, untuk menyelamatkan. Supaya umat Tuhan ngerti panggilan hidupnya gitu. Dia datang ke gereja panggilannya apa? Supaya dia ngerti panggilan hidup, bukan sebaliknya. Kita bukan memanfaatkan Tuhan, tapi kita dimanfaatkan Tuhan. Jangan manfaatkan Tuhan saya. Orang bilang, Pak Bibi tolong ke pabrik saya, Pak Bibi. Wah, Tuhan Yesus itu penglaris. Hei. Bilang, enak saja Tuhan Yesus penglaris, pikirmu dukun. Enak, penglaris. Kamu bilang. Lihat saudara, ini Kristen, kelihatannya wajar. Kenapa dia wajar? Ya karena itulah wajah gereja. Yang saya katakan wajah bukan Tuhan Yesus. Bukan. Tuhan Yesus tidak begitu. Nah mari kita adu sekarang. Mari kita adu. Karena saya memiliki pengertian ini, Anda memiliki pengertian yang lama monggo. Ayo kita adu sekarang. Kita sama-sama lihat akhir hidup kita. Ayo, mana yang lebih kuat dan kokoh dan tough? Kita tidak akan turun. Kita kenal ya. Umat Tuhan tidak goyah, sama sekali tidak ada di Raja Wali. Ada masalah tepakan saya. Kita Raja Walinya kan di atas tanggung ini. Bukan terbang, begitu nggak kena masalah. Jadi emplik. Ada teorinya, praktek. Saya cari teman-teman. Ada masalah hadapi. Tadi saya baru ngomong sama jemaat di tempat Pak Heri miskin. Cari 900.000 untuk kos aja. Bahasa Jermannya ngeden. Ngeden itu apa? Masak. 900.000 belum makan. Datang mikirnya apa? Sudah bisa tahu. Datang mikirnya apa? Sampai duduk saya firman keras kayak gini loh saudara. Mikir hutang, mikir makan, ya. Ibu kerjanya apa? Mengelempakkan. Ibu tidak pernah baca kitab. Terus ibu percaya Tuhan. Bisa makan? 3 anak sekolah, 1 ditolong. Yang 2 nunggak 10 juta. Tidak bisa ujian. Saya bilang, bagaimana? Yang 1 stroke, bapaknya stroke, ibunya kerja online, dapat 900.000, habis. Ya sudah. Terus gimana? Terus bagaimana? Ngangani begini tuh gimana, saudara? Saya bilang, ibu, orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ibu, engkau menderita, tapi engkau tetap melayani Tuhan. Pengabdianmu akan dihitung oleh Tuhan. Engkau kaya raya di surga, upahmu besar di surga. Nanti saudara, kalau ibu tidak tahan, ikut saya ke Malang, tinggal di rumah doa saya, free, tidak usah kerja, bantu saya doa. 3 anak sekolah, saya punya homeschooling, selesai. Wajah berbinar. Kenapa muka tidak pakai bedak? Saya bilang, muka ibu kenapa tidak dibedain? Suami ompong, udah stroke ompong. Suami kalian cemburu Pak. Cemburu apa Pak? Udah ini kalau bedaan soalnya kayak topeng. Ibu jangan kayak badut, malu-maluin juga. Ambil gamping. Lipstick gak punya Pak, krayon. Langsung Pak, wajah berubah Pak.
bilang sama Pak Heru, Pak, bikin rumah singgah, tampung orang-orang nggak bisa makan. Gak usah teori, jangan gitu. Gak masuk loh Pak, ini saya belum khotbah, ini baru khotbah. Bapak percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang salah. Oh percaya, amin. Kan ngomong, oh amin nggak, amin nggak. Sambil stroke loh ya. Saya bukan menghina, ini realita. Tuhan minta hari ini Kristen realita. Jangan bikin Kristen fata morgana. Gak bisa dibohongi lagi cuma. Siapa yang bohong? Kalau enggak pernah berdiri di sini ngomong saya. Haleluya. Bapak, ayo, ini ada pendeta datang sama ibu. Saya doakan ya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil Pak. Amin, amin, tertawa. 10 tahun lagi saya berdoa. Bapak jadi konglomerat. Langsung jawab, amin. Salah. Amin. Kamu itu ngobrol ngomong amin. Pak, tahu konglomerat? Konglomerat uangnya itu minimal depositonya 300-500 M. Kamu 900.000 benar. Tiap bulannya beratnya luar biasa. Bisa ngerti saudara? Lo kok diamini loh? Bagi Tuhan amin, bagi Tuhan tidak mustahil. Lah kamu nggak lihat keadaan Pak? Lu mau stroke 900 kalau di doano 10 tahun, saya hitung 10 tahun sama kayak. Konglomerat itu 300 M, minimal ratusan M. Supaya kita tahu realita gitu loh. Katakan amin. Kristen is reality. Saya tanya ibu, Tuhan Yesus miskin atau kaya? Sebut. Miskin Pak, nah iya. Tuhan Yesus raja di atas segala raja kaya raya. Tapi di dunia miskin atau kaya? Miskin Pak. Nah, iya. Wajah bersahabat apa wajah nantang saya ini. Bisa ngerti Bapak. Saya ada di jemaat, saya bukan ada di pendeta. Dengar, saya berdiri atas nama jemaat. Saya bukan atas nama pendeta. Tapi otoritas Tuhan kepada gembala itu ada. Saya bilang otoritas sendiri karena apa? Ya Tuhan kerjanya melalui gereja. Tidak ada lagi, di luar gereja tidak ada otoritas tertinggi. Maka itu anak-anak muda ini diajar hormat di gereja. Saya nggak main-main saudara, saya bisa marah. Zaman dulu saya pakai itu yang namanya pistol semprotan. Saya khotbah tidur, saya semprot semua itu. Untuk nggak kasih garam atau merica. Waktu saya khotbah 2 anak itu ngobrol, saya panggil, kamu sini, siapa namamu? Dia sebut. Kamu tahu di mana ini? Rumah Tuhan. Dan ngobrol. Besok nggak datang. Emang gue pikirin, ini nggak main-main. Kalau anak kita nggak dilatih takut Tuhan, siapa yang berbicara? Saya bilang, jangan. Model saya nggak akan pernah diundang. Saya di sini karena butuh tim yang minta sini, bukan Pak Pri yang minta. Haleluya. Saudara sadar kalau saya nggak akan disukai gereja, pasti. Karena saya ada di tengah jemaat. Tuhan Yesus tidak di sini, di sana. Dan Tuhan Yesus peduli sama dombanya. Dengar saudara, tidak semua gereja itu asli. Tidak semua pendeta asli. Tidak semua gembala asli. Tidak semua pengajar asli. Ada pengajar palsu, memang ada. Alkitab mengatakan, saudara harus punya pembanding roh. Saudara harus sungguh-sungguh. Aku akan tahu ini pemimpin benar tanda. Saudara pasti tahu. Katakan amin. Anda tahu gembalaku ini benar, yes. Tunduk taat. Contoh hidup gembala. Teladan. Jangan injak-injak gereja. Kualat sampai. Amin. Saudara di sini tahu kualat. Kualat tahu? Nggak tahu ya? Apa kualat bahasa Indonesianya? Terkutuk. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Ada amin saudara. Filipi 3 ayat 10. Apa yang
dikehendaki, penuhi panggilanmu. Kan temanya begitu. Nah, ya 20 menit nanti. Filipi 3 ayat 10, yang kukendaki, ini Rasul Paulus, yang kukendaki ialah apa saudara? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa saudara? Penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hati atau telah sempurna, melainkan aku apa Bapak Saudara mengejarnya. Ya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan apa saudara? Berlari-lari, katakan bersama saya, berlari-lari. Berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada panggilan surgawi. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian, katakan sama saya 1, 2, 3. Yes, itu saudara, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Katakan lanjutkan. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Makanya Tuhan itu beri gembala untuk membawa tingkat pengertian saudara sampai kepada apa yang menjadi kehendak Kristus dan Allah Bapa. Nah, bagaimana ibu tadi? Kalau datang ke gerejanya mikirin 900, anaknya 10 juta, tidak bisa ujian. 3 anak, 2 anak ini SD, ya masih SD. Yang satu SMP. Lihat saudara duduk, kemudian dia dengarnya cuma apa saudara? Saya bilang di tempat Pak Heru tadi, Tuhan mau di tempat ini Anda ngilmu. Kenal dia. Gak perlu taruh gambar Tuhan Yesus di kamarmu, dikasih lilin berdoa. Anda menyembah berhala. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat Tuhan Yesus. Hanya murid-muridnya, katakan amin. Itu poster itu kan menyerupakan, tapi bukan. Terus bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya apa? Saya diajari Tuhan, kamu akan lihat wajahku ketika kamu menjadi pelaku firman. Orang yang menjadi pelaku firman, dia wajah Tuhan Yesus dalam hatinya. Dia kenal Tuhan. Roh Kudus terlihat apa? Tapi firman Tuhan berkata, dunia menolak dia. Karena dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu, kata Tuhan, Yohanes 15:16, kamu mengenal dia dan melihat dia. Bayangin saudara, jadi orang Kristen bisa melihat Tuhan Yesus kalau dia hidup dalam kebenaran. Maka kau akan mengenal lebih lagi, tingkat pengertianmu lebih. Rasul Paulus mengejar panggilan surga. Karena dia tahu siapa yang memanggil dia. Dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tahun 98 Bapak Ibu Saudara, saya didatangi Tuhan Yesus secara pribadi. Saya tidak pernah dilayani pendeta. Saudara saya pendeta, saya tantang kok. Tapi Tuhan Yesus datang ke saya. Dan disitulah hati saya terbuka oleh karena firman-Nya. Dan saya percaya bahwa Dia yang menebus, yang menyelamatkan oleh karena anugerah. Ketika saya percaya, saya tahu panggilan surgawi. Karena Tuhan datang, Dia butuh saya. Seperti seekor keledai. Tuhan bilang, ambil keledai liar. Keledai nggak pernah ditunggangi, itu liar saudara. Kalau saudara naik keledai liar, itu mental-mental. Tuhan Yesus bilang,
ambil keledelian itu. Katakan kepada pemiliknya, Tuhan memerlukan. Haleluya. Tuhan butuh saudara. Ngomong kanan kiri, kamu dibutuhkan Tuhan. Apalagi Pak Budi sekarang tersenyum-senyum. Bukan karena materi, tapi saya katakan Pak Budi harus bangga. Pak Budi, berkat bukan nilai perkenanan. Meskipun Pak Budi biasa dianggap orang, kamu pancet aja dari dulu gini. Oh, gak apa-apa. Orang yang bicara itu nanti waktu Tuhan sudah datang. Gak ada apa-apa, kekayaan surgawi lebih mulia. Makanya setia. Setia. Nilainya itu gede, so. Panggilan surgawi itu harganya mahal. Saya ini hairdresser, saya tukang potong rambut, saya punya salon 12 tahun. Anak saya bilang begini, Papa kan bisa melayani sambil tetap buka salon. Karena dia kan kumpul sama teman-temannya, orang-orang berada. Maksud dia, ayo dikembangin lagi. Saya bilang, gimana? Kamu tahu, kasih tahu. Ini bukan masalah pekerjaan, tapi ini panggilan dari Tuhan Yesus, mulia. Bayangkan temanmu yang punya papa konglomerat tidak lebih mulia dari papa dan anak-anak papa. Ya Pak, betul. Ini bukan teori nyok. Kalau papa lain ini bukan masalah duit. Saudara dia ngerti. Saya tidak digaji gereja saya. Hak saya sebagai gembala semuanya untuk panti asuhan semua. Saya SMP, saya ngomong mama, aku mau jadi ratu. Kenapa? Saya kumpul. Jadi saudara ngerti ya. Yang kita selalu gembokkan, ya saudara saya disuruh Tuhan. Tapi jujur aja, kenapa saya tidak suka dengan Kristen? Karena Kristen baik, materialistis. Kami sekeluarga tidak suka Kristen. Jadi kalau saya bisa jadi Kristen, sudah tahu itu anugerah Tuhan. Saya tidak suka banyak ngomong. Tapi dengan kelemahan kita, kenapa anak muda ini tidak ada satupun yang mendaftarkan diri, Pak, saya mau seribat, saya mau jadi membiara. Saya menyiapkan sudah. Mudah-mudahan tempat ini, kira-kira kamu mau membiara, menikah selamanya, haleluya, ikut yuk, betul. Pikirannya orang Kristen ambil terus, sorry sudah. Sorry Pak, sorry. Loh saya, ayo Bu, lihat. Ini teman-teman saya, grup ya, dari mereka tiap tahun ngeluarin ribuan, oh Pak, ribuan. Minta maaf ya sekali lagi. Nah kita kan bisa ngomong di sana. Itu loh yang saya jerit, saya buka, Tuhan, kenapa tidak muncul pengabdian? Karena materialistis, karena gereja kapitalis. Bukan gereja tidak butuh duit. Gereja butuh duit. Saya udah ngomong sama Pak Heru, Pak, ini seperti dieksekusi. Bapak Ibu ikut saya 3 anak ke Malang sekolah sama saya, homeschooling, kita punya rumah singgah, gak usah bayar, makan, minum gratis, doa. Senang wajahnya berbinar. Nanti tanya Pak Heru. Dan terus Pak Bebi gak perlu duit. Perlu. Siapa bilang gereja gak butuh duit? Tapi gereja bukan cari duit. Saudara dengar ya, Tuhan Yesus kalau tidak ada orang kaya, Tuhan Yesus tidak pernah turun dari kayu salib. Jasa siapa? Orang kaya. Namanya siapa? Ayo, sampai tidak tahu, sana kebuangan loh ya. Ini muridnya Pak Pri sampai tidak tahu, ayo kebuangan. Tak pernah baca firman itu. Siapa namanya? Yang nurunin Tuhan Yesus di atas kayu salib turun. Siapa? Siapa? Bambang Gedorek, Goreng, Yusuf Arimatea itu orang kaya, sahabat Pilatus, orang besar, tapi murid Tuhan Yesus. Bukan cuma orang kaya. Percuma orang kaya cuma setor duit yang bukan
Yesus. Duitnya masuk surga, orang kayanya masuk neraka. Saya kumpulkan Yusuf Arimatea. Saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan Yesus tidak ada Yusuf Arimatea, Tuhan Yesus tidak pernah bisa diturunkan. Apa? Murid-muridnya nggak punya duit, Pak. Miskin semua. Suruh beli kuburan, duit mahal di Israel. Nurunkan Tuhan Yesus yang dianggap penjahat, kalau nggak orang gede, nggak bisa. Berarti orang Kristen ada yang orang gede, ada Pak Bu, tapi mereka cinta Tuhan, mereka bukan kejar kekayaan. Saya punya teman konglomerat di Jakarta, mereka cinta Tuhan, mengabdi. Kenapa mereka jadi konglomerat? Udah digarisin sama Tuhan. Orang tuh udah ada porsinya, ngoyo dimanapun gak bisa menjadi konglomerat. Kita ini kan tahu umur kita toh Pak, 50 tahun ke depan. Apakah semua bisa langsung punya uang deposito 1 M aja? Bisa enggak? Orang gak ada porsinya, gak apa-apa. Tapi Tuhan punya orang gede yang cinta Tuhan. Saya kenal di Jakarta, itu uangnya bantuin pendeta semua. Covid itu seluruh uangnya yang dipakai luar negeri, saudara, dikasihkan beli obat untuk kasih banyak orang. Dia punya bangun gereja. Gak main-main, saudara. Ada, termasuk rumah doa kami di Jakarta. Saya masuk rumah doa di Blok M, itu nyewanya 1 tahun 150 juta, 800 meter persegi. Saya masuk tanpa bayar, dipakai jadi rumah doa. Sebelumnya saya ditawari di Pondok Indah, yang di Jakarta tahu Pondok Indah. Saudara tahu Pondok Indah, Pak Bibi, silakan Pak Bibi pakai. Begitu masuk, saudara, saya langsung hadapi kolam renang. Wah, pendoa ini bareng roh ini langsung nolak, jangan, nanti berdoa renang terus sambil doa, nggak usah. Saya bilang, doa Ibu, doa. Lihat saudara, kalau mata saya kapitalis saya ambil itu, marmer semua, udah les. Pendoa gini, luar biasa, luar biasa, Tuhan baik Pak Bini, Tuhan baik. Jangan. Tuhan berfirman, kalau kamu ketemu konglomerat, taruh lehermu pisau. Ada amin. Saya bilang doa. Bagaimana Pak Bibi? Boleh sama Tuhan Yesus? Tidak boleh. Tidak boleh Pak Bibi. Ya. Ada satu lagi. Ada Pak Bibi. 6 tahun tidak ditempati. Angker. Nah itu yang saya mau. Langsung saudara ke sana. Begitu saya lihat ini, rumahnya saudara 4 tahun tidak ditempati Pak. Saya bilang ini bukan mau. Saya renovasi semua Pak. Ya saudara. Sampai hari ini sejak 2018. Bisa ngerti? Itu saya bukan ngomong berkat loh, no. Ada orang yang dipakai Tuhan dengan tujuan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara jangan anggap orang kaya itu masuk neraka semua, tidak. Ada orang kaya seperti Yusuf Arimatea, mereka yang menempati tempat bersama Tuhan Yesus. Mereka murid-murid Tuhan Yesus. Katakanlah. Tapi ayo toh, pengabdiannya mana? Gitu. Lo panggilan hidup itu pengabdian, men. Jangan kamu ikut Tuhan Yesus, lihat tuh pendeta di Jakarta tuh, lihat dulu naik sepeda motor, jelek, sekarang naik apa? Itu berita apa ini? Saya nggak pernah berita berkat di atas mimbar, saya nggak perlu. Kemarin kita ke Pak Richard sama Bu siapa? Astuti. Kok Astuti? Tahu? Teologi anak Richard, saya punya hati yang sama. Saya datang melihat, wah Pak, oke, ini orang punya hati sama Tuhan, ya. Tapi dia nggak punya kekuatan dan modal. Ini kan harusnya Yusuf Arimatea, gitu. Mereka punya, tapi masuk mereka minta. Tidak, saya lihat. Kemudian kita tanya-tanya, gimana Ibu, Bapak apa? Ini Pak, ini renovasi banyak, bagus Pak, sudah, tidak usah khawatir. Mulia, Bapak itu sedang menyiapkan anak-anak sumbang. Saya mau. Nanti kita pulang ke Malang bawa 6 anak-anak. Pak Richard, ya, 1 guru non Kristen, hampir mau baptis, namanya Naomi, bukan Kristen, dan ikut kami ke Malang.
naik travel ya, untuk beberapa waktu di Malang, saya gembleng untuk doa. Apa yang ibu mesti lakukan dengan ini? Pak, kami ini punya pekerjaan beras. Nah, mana berasnya? Tidak ada, Pak. Bisa menghasilkan berapa beras, Pak? Satu hari 1,5 ton makanan kami sudah siap. Nah, terus ibu kan kira, nah mana modalnya? Nah itu orang minta dari pabrik 2 ton, Pak. Nah berapa 2 ton? 16 juta. Nah kami suruh nyiapkan baru. Lah selama ini ibu gimana? Sementara ini kita pesan-pesan kemudian dikirim nunggu. Itu pun tidak bayar dulu. Tapi pabrik sekarang tidak mau. Cash and carry. Wah. Tapi saya melihat Tuhan, ini orang luar biasa. Udah punya market. 16 juta bagi Yusuf Arimatia kan kecil lah saudara. Amin. Nah bagi murid Tuhan Yesus seperti Petrus, Yakobus juga punya saudara besar. Memang melarat kok mereka. Tapi apakah pekerjaan Tuhan bisa berhenti? Karena anggota kita miskin. Kalau gereja ini semua orang miskin, apakah Tuhan tidak bisa mencukupkan untuk kemuliaannya? Bisa. Pasti bisa. Amin. Saya punya panti asuhan orang di luar Kristen datang bawa duit receh 1 kresek, Pak, ini dikasihkan pembina kami. Loh Bu, kami Kristen. Iya saya tahu, minta doa, itu uang receh semua saudara. Ada yang amplop 75 kuasi buahnya gitu, dikasihkan saya, Pak, ini loh Pak. Ya Tuhan itu dia punya orang-orang yang punya hati, meskipun bukan orang Kristen. Jadi saya bilang, Ibu gimana Ibu? Ya Pak, kami ini berdoa, udah Tuhan tahu kerinduan ibu. Ya udah, tapi ya saya juga mulai mikir pulang dari tempat itu saya sudah mulai doa. Kami punya tim Yusuf Arimatia. Tuhan aku pulang ini aku akan gerakkan. Ya kalau 16 juta kita urunannya cepet kok. Ya dong, kalau ditanggung sama-sama lah cepet saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya. Ketika saya dari tempat itu kemudian ke satu tempat, kita ketemu dengan orang yang selalu menyuruh saya tidur di Bali di tempat beliau. Dan waktu itu tidak kebetulan saya datang, ada orang yang dia juga baru kenal, dan waktu itu mau pergi tapi nggak jadi pergi gitu loh. Karena apa? Saya WA ke teman saya, aduh saya lupa Pak Pendeta mau datang ini, kita gimana? Lu jangan pergi, udah di sini kita tunggu. Nah saya kan nggak kenal ketemu Pak Ibu, dia kenalkan Pak Ibu dari Cina, yang ini orang Jakarta. Oh iya, dia sudah saya masuk. Saya masuk ngobrol-ngobrol, ya tahu-tahu dipanggil masuk semua. Karena udah mulai close itu kafenya. Masuk aja, ngobrol Bapak apa pelayanan. Saya langsung cerita bagaimana kami punya kerinduan membawa anak sumba bla bla bla. Ini Bu, wow, dia bilang, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang paling urgent yang dibutuhkan? Saya mikir, ini kontrakannya 25 juta, itu ya urgent ya, mau habis ya. Tapi lebih urgent lagi apa? Buat itu beras itu. Dia takut pulang ngambil. Gak apa-apa anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, langsung saya tanya, Pak Pegi apa yang urgent? 2 ton beras. Kenapa Ibu tanya? Ayo lihat sini, jangan dengerin anak-anak udah Pak, 3 hari yang lalu saya ini, karena dia biasa membagi kepada semua gereja apapun gereja, tapi saya terbiasa bagi, tapi ini saya ini mau bagi kemana? 3 hari yang lalu baru batin gitu, saya ini mau bagi kemana gitu. Langsung sore hari apa Jumat itu dia bilang begini langsung, apa ini saya take over itu semua 2 ton. Kemudian kemarin saya datang, Ibu serius gak sama? Serius Pak, beli beras hari ini 2 ton wangi sudah Pak. Terus saya bilang, terus itu handphone milik siapa? Milik anak. Orang handphone 1 dibagi 3 anak sama bapaknya. Jadi handphone 1 itu. Saya bilang, Ibu, ayo kerja buat Tuhan. Ini benih 2 ton. Saya investasi di sini.
plus 1 handphone. Besok saya kirim. Saudara, apa gereja tidak butuh uang? Butuh. Apa saya punya uang? Tidak. Kas kami tidak butuh. Orang Natalan, duit saya habis. Tapi Tuhan lihat, siapa yang punya hati? Saya ini mau bangun. Loh, saya mau bangun. Lagi mikir, panti asuhan, semua, keuangan kami. Tiap bulan berapa? Loh, kok ya saya jadi pengantara? Uang masuk, kasih. Uang masuk, kasih. Saya senang, saudara. Saya bahagia, karena itu panggilan Tuhan. Setiap saudara dipakai menjadi alat Tuhan. Meskipun gerejamu tidak nolong, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ah, ini tidak ada hasil, tidak apa-apa. Tidak harus gereja ASEAN, tidak harus gereja ada musik. Yang penting memuji Tuhan dengan segenap hati. Siapa yang targetkan begitu? Ya, haleluya. Ada yang ngerti kamu Tuhan. Bisa ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Karena saya, daripada saya teori, ya kayak sekolah berkausan, saya praktek ini aja. Kita kekurangan atau pengertian? Ya. Ayo kita keluarkan dosa. Saya iri loh. Karena saya dulu kumpulnya dengan mereka. Dan bagi kami mengabdi itu berharga, bangga. Jadi hamba Tuhan itu bangga. Kemarin setelah khotbah KKR, ada anak muda mau sekolah kita, didoakan, dinubuatkan, kamu akan jadi hamba Tuhan yang besar. Apa? Besar apanya? Apa? Hamba Tuhan besar itu besar apanya? Perutnya. Oh, mana hamba Tuhan besar? Coba. Adon ya, hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan botak, tak adon. Coba dong, gimana? Kamu akan jadi hamba Tuhan besar. Terus cita-citamu apa? Saya mau sekolah. Lihat, pikirannya kemana? Bukan pengabdian. Ujungnya dia mau dapat sesuatu yang ditinggalkan oleh murid Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus mengejar panggilan itu. Aku mau kenal Tuhan Yesus. Aku mau bersekutu kepada penderitaan. Itu pengabdian. Bukan bersekutu pada kekayaannya. Gak ada kekayaan. Jadi kalau mau sekolah kitab, Anda hanya tujuan, supaya saya kayak Pak Pipi, enak Pak Pipi gini. Batalin, gak usah sekolah kitab. Oh, sekolah kitab kok cari gereja mau kerja. Anda mau kerja di gereja. Tidak ada gereja buat kerja. Pengabdian di sini. Kalau kamu dapat persembahan itu bukan gaji, itu kasih karunia. Di tempat kami tidak ada yang saya gaji. Bisa selamatkan orang. Mau dari penjara mau apapun di sini. Kalau dia dikasih persembahan, itu kasih karunia. Itu bukan gaji. Kalau kamu tuntut UMR, jangan kerja di sini. Bukan. Gak ada Pak Pri, gereja jangan untuk kerja. Bisa. Pak Pri gak kerja kok di gereja. Gereja itu adalah kerajaan Allah. Otoritas Allah besar, itu panggilan surgawi. Saya udah bagi berdiri. Supaya tidak terlalu lama saya. Ayo kita berdoa. Monggo. Tolong Mas kunci E aja. Hidup ini adalah melayani. Katakan amin. Penuhi panggilanmu. Panggilan kita bukan untuk kaya, bukan. Mengabdi. Saya berdoa dari tempat ini muncul pengabdi Tuhan yang luar biasa. Haleluya.